Ada dua di tubuhnya, di bagian tengkuk belakang dan di bagian kepala. Tengkuk belakang. Dan yang 4 makhluknya masih belum OTW. Waduh, udah dipersiapkan. Yes. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri. Membuka tabir misteri. Ahe, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya, Kim Acan, yang akan berbagi untuk sebuah ramalan, tapi kali ini spesial gitu ya, Ki ya. Sebenarnya spesial ataupun tidak spesial terserah dari penontonnya, karena pasti banyak sekali spiritual yang sudah melakukan penerawangan, ramalan dan juga prediksi mengenai sakitnya selebritis Ruben Onsu. Nah, di sini Mas Jawir menginginkan Kim Acan untuk melakukan penerawangan lebih lanjut, melihat melalui kartu oracle, vision penglihatan, pendengaran gitu, bahkan dari kitab Prabu. Siapa tahu nanti dari ramalannya Kim Acan ada hal positif atau sesuatu hal yang bisa membantu untuk kesembuhan. Karena kembali lagi kan harapan dari kita semuanya, semoga saja Ruben Onsu diberikan kesehatan kembali gitu ya, Ki. Betul. Waduh, Kim Acan apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh. Mas Jawir sehat? Mas Jawir alhamdulillah sehat, walaupun suaranya agak kayak gembreng diseret ya, sengau-sengau parau. Karena cuaca pancaroba Indonesia saat ini kan kalau panas-panas, dingin-dingin ngono ya, Ki ya. Waduh, sehingga mengakibatkan Mas Jawir sedikit aplu-plu ngono, tapi is okay wae. Syuting tetap berjalan, ramalan akan terus berlanjut. Ya, Ki ya. Penontonnya Pintu Misteri apa kabar? Waduh, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang witiwasa. Semoga kakak-kakak semuanya yang sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kelancaran dalam mencari rezeki. Doa dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk kakak-kakak semuanya, semoga saja selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang toksik. Nah, leres mboten nggih. Dan doa dari kami semuanya, tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya, semoga selalu diberikan panjang umur. Untuk saudara tak terlihat Mas Jawir. Waduh, matur nuwun sudah berpartisipasi sampai saat ini terus-terusan gitu ya, Ki ya. Untuk Kim Acan memberikan batasan untuk saudara tak terlihat, jangan sampai melebihi untuk like komennya. Jangan kelebihan. Jangan kelebihan gitu ya. Untuk penontonnya Pintu Misteri mengetahui seberapa besar energi positif yang kalian miliki, itu gampang sekali. Silahkan tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang kita publish. Nanti tinggalkan selama 1 hari. Setelah itu kalian lihat kira-kira ada berapa yang membalas. Kim Acan bilang jika lebih dari 100 itu 99% energi positif itu ada pada diri kalian. Kalaupun sekarang saat ini kalian yang sudah berenergi positif sedang berada di posisi yang bawah, terus karena insya Allah dengan energi positif derajat dinaikkan itu akan semakin gampang. Dan rezeki juga cepat datang. Rezeki cepat datang. Ngono lho ya, Rek ya. Jadi semangat nggih. Waduh, dan doa dari Mas Jawir Kim Acan untuk saudara yang tak terlihat, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan untuk proses untuk sebuah naik tingkatan, mugi-mugi diparingi kemudahan dan kelancaran. Rahayu, rahayu, rahayu.
Melampai ngoten nggih ya. Ya. Bagi macan monggo kagem parfum sang jagat. Ya. Parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Nggih. Tidak semua orang bisa memesannya. Leres. Karena ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa memesannya dan orang-orang mana saja yang belum bisa memesannya. Ya. Jadi parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini tetap saya doakan, saya ritualkan kepada yang di atas, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Karena Tuhanlah yang memberi, parfum Sang Jagat membantu, dan si pemakainya menjalani yang namanya proses. Betul. Ya, jadi kenapa ada beberapa pesanan ya tidak dijual untuk orang itu? Karena mereka masih mempunyai 3 sifat yang dilarang oleh parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Sifat apa sih macan? Yaitu tadi. Yang pertama, egois. Egoisnya sangat tinggi sekali. Betul. Dan yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Waduh, Niko. Dan yang ketiga, ketidaksabaran. Jadi ketiga sifat itulah kenapa admin 1 dan admin 2 tidak menjualnya. Karena mereka sudah saya bekali amalan yang mana bisa mendeteksi sifat dan karakter itu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang mencoba untuk memesan parfum Sanjagat dan minyak kasturi, jawaban dari admin 1, admin 2 tidak menjual. Karena itu tadi alasannya. Kalian masih mempunyai 3 sifat itu. Dan yang sudah lolos seleksi untuk pemesanan parfum Sanjagat dan minyak kasturi, ya silakan menjalankan proses. Yang mana lewatin proses demi proses untuk berubah ke hidup yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Karena apa? Yaitu tadi, parfum Sanjagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Leres. Ya, di situ saya sudah selimutin yang mana doa-doa terbaik dan juga nama lengkap kalian dengan golongan darah kalian saya masukkan di akar pohon beringin. Yang mana pohon beringin itu bukan pohon beringin sembarangan. Dia tumbuh di atas pohon keramat. Leres. Tanpa adanya tanah. Ya. Jadi di sini emang seperti itu. Parfum Sanjagat memilih karena tidak semua orang berhak untuk hidup bahagia. Oh, lagi betul. Ya. Kalau semuanya bahagia, ya dunia ini hampa. Ya, jadi kenapa ada beberapa yang tidak bisa saya bantu, yaitu tadi ya, karena mereka ada alasan seperti itu. Mereka sedang menjalani karma, mereka sedang menjalani takdir. Betul. Waduh, ini tadi mengenai parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini, mana Ki Macan memberikan doa-doa terbaiknya. Gitu ya Ki ya, bagi kalian yang menginginkan energinya Ki Macan, doa-doa terbaiknya menemani kalian, itu silakan saja order. Tetapi kembali lagi, tolong untuk ketiga sifat yang tadi dibilang sama Ki Macan itu harus dihilangkan. Kalau bisa ditahan, jangan sampai itu dimunculkan, terlebih apabila kalian order melalui admin 1 ataupun admin 2. Karena kedua admin ini sudah dibekali amalan oleh Ki Macan. Kalaupun seandainya lolos di admin, belum tentu kalian lolos di Ki Macan. Kalaupun seandainya lolos di Ki Macan, belum tentu nanti kalian lolos sama jurid-juridnya Ki Macan. Biasanya lolos di admin, tidak lolos di saya, biasanya saya bilang dengan admin, tolong kembalikan atas nama ini dengan golongan darah ini, uangnya kembalikan lagi. Betul sekali. Dan bagi kalian yang kemarin sudah dikembalikan oleh uangnya, itu mohon maaf ya Reo. Dan kembali lagi, jika admin meminta nomor rekening untuk pengembalian uang sedangkan kalian tidak memberikan nomor rekening dan ditunggu sudah lebih daripada seminggu, itu secara otomatis uang kalian akan dimasukkan ke sedekah bersama. Betul. Iya Ki ya. Jadi ada sedekah bersama yang insya Allah Mas Jawi dan Ki Macan akan mengalokasikan sesuai dan apa yang menjadi visionnya Ki Macan. Gitu ya Ki ya. Dan untuk bagi penontonnya Pintu Misteri yang sudah repeat order mengenai parfum Sang Jagat dan juga minyak kasturi, itu dijaga baik-baik energinya. Terlebih akar pohon beringin dan juga untuk gelang tricakra ya. Karena nanti pasti admin akan menanyakan gelang tricakra yang kemarin dengan
akar beringinnya diapakan? Kalau di situ jawabannya kalian tidak jujur dan kemudian ada tidak menjaga dengan baik, nah mohon maaf apabila admin pun juga menunda untuk proses pembelian yang kedua. Karena kembali lagi Ki Macan tidak main-main dengan akar pohon beringinnya, bukan akar pohon beringin sembarangan. Terus kemudian gelang tricakranya juga. Kenapa akar pohon beringin itu kalau tidak bertunas harus disimpan di dompet dan di saat bertunas harus ditaruh di piring, itu semuanya ada maksud dan tujuannya. Kalian cukup mengikuti apa yang menjadi aturannya Ki Macan. Gitu ya Ki ya. Nah, karena kan kembali lagi ini medianya Ki Macan. Ngono ya rek ya. Dan untuk transaksi hanya melalui satu bank account, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryati. Oh ya, ada admin bilang untuk kakak-kakak yang berada di luar negeri, admin bilang tidak semua negara itu bisa dibantu dengan ekspedisi. Yogi ya, yang bisa dibantu itu sementara ini mohon maaf hanya Hong Kong, Taiwan, Australia, Singapura, Malaysia sudah pasti, gitu Yogi ya. Nah itu yang bisa dibantu. Kalau untuk negara-negara yang lainnya itu mohon maaf apabila masih belum bisa. Dubai belum. Dubai masih belum, ya. Mohon maaf ya rek yo. Soalnya gampang-gampang susah ngoten niku ya Ki ya. Waduh begitu ya Ki rek. Mohon dijaga baik-baik apabila yang sudah memiliki medianya Ki Macan. Baik Ki Macan, mari kita doakan penontonnya Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih. Hanya doa-doa terbaik saya yang bisa saya balas kebaikannya kepada kalian. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin ya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di tubuh, di hati, dan di pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskan dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Allah. Dan juga diangkat derajatnya. Amin. Sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Dan juga diberikan ketenangan hati dan pikiran untuk menjalani hidup. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hasil rogo sukmo saya kemarin. Ya, seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat Pintu Misteri video-video terbarunya. Saya lihat like, komen, dan share. Komennya bagus, saling mendoakan satu sama lain. Terus dipertahankan. Kenapa? Karena apa? Karena apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Betul. Apa yang kau berikan di kolom komentar yang terbaik itu akan berbalik baik kepada kalian. Amin. Begitu juga apa yang kalian tanam kejelekan di kolom komentar itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Tergantung dari si manusianya mau memilihnya di mana. Mau milih yang mana ngoten iki ya. Betul. Pertahankan
doa-doa kalian itu mendoakan orang lain itu sangat bagus sekali. Apalagi yang mengaminkan. Jadi pertahankan. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi sifat positif. Ya, insya Allah dari kolom komentar Pintu Misteri kalian juga bisa menulis kolom komentar ke video-video orang lain dengan positif. Betul sekali. Biarkan saja orang-orang yang negatif mencaci, memaki, menyibir, biarkan saja. Mungkin mereka belum mengetahui akan hal-hal positif yang bisa memperbaiki jalan hidup kita ke depan. Biarkan saja. Ya, untung-untung dia mau mendengar, untung-untung dia mau melihat. Tapi kembali pilihan manusia itu harus ada pertanggungjawabannya masing-masing. Betul. Ya. Baiklah. Untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin. Di sini ada zodiak Capricorn. Capricorn yang ada di Blitar. Oh, Blitar. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan untuk merogoh sukmo ke zodiak Capricorn Blitar. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Dia sudah like, komen, dan share. Dan ternyata ini wanita umur 39 tahun yang sudah menggunakan minyak kasturi untuk dagangannya. Ya, dia seorang ibu janda, punya anak 3. Ya, dia sudah menggunakan minyak kasturi dan alhamdulillah itu berhasil atas kesabaran. Masya Allah. Saya lihat dia berdagang di pinggir jalan di pagi hari dari jam 4:30 sampai jam 8 pagi. Oh, alah, Ya, jual nasi uduk. Oh, selama ini dia jualan paling untungnya buat makan. Karena sisa dari yang tidak laku. Yang tidak laku itu di Maem, ya. Gitu. Dia mencoba order untuk minyak kasturi dan dikirim ke Blitar. 1 minggu masih keadaan seperti itu. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain, saya harus turun langsung ke sana. Oh, kenapa nih? Dan saya lihat ternyata guna-gunanya dan tanah kuburan itu sangat besar sekali. Astaga. Energinya sangat besar sekali. Yang harus memakan waktu 1 bulan lebih. Oh, sebenarnya seharusnya ya. Oleh karena kesabaran dari si Capricorn, ya, untuk mengikuti instruksi. Sebelum buka dia sapu-sapu, siram, dan lap. Itu tadi. Karena energi besar sekali. Ada 2, santet dan juga guna-guna. Guna-guna membuatin dia malas untuk bekerja, tapi keadaan memaksa, jadi dia harus semangat. Betul. Dan santet itu berupa tanah kuburan. Jadi ada orang di luar sana ingin sekali berjualan di situ, tapi bertujuan harus menyingkirkan si Capricorn Blitar ini baru bisa tinggal di situ. Jualan di situ. Ya. Dan akhirnya dia selalu sabar untuk menghadapi itu semua, selalu menggunakan minyak kasturi. Alhamdulillah, ya, dagangannya laris. Setelah saya bantu juga untuk membersihkan energi yang sangat kuat di sana. Waduh, pekat gitu ya. Itu harusnya dia udah jatuh sakit. Santetnya dapat dan gitu. Tidak bisa bekerja. Waduh. Tapi dengan kesabaran dia bisa lewatin itu semuanya. Mantap. Ada 4 jin yang mengelilingi itu yang bertujuan untuk menutup 1, 2 basi, 3 sakit, dan yang keempat orang makan tidak enak, rasanya hambar. Ya. Dan 4 jin tersebut sudah saya balikan lagi ke tuannya untuk meminta balasan makan. Ya, dia akan suruh dukunnya dan dia yang bertanggung jawab akan itu semua. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Capricorn Blitar, ya, sabar. Kalau kalian sedang melakukan apapun, usaha hidup, jadi sabar. Kunci kesabaran, ya. Karena Tuhan memberi ujian itu supaya manusianya bisa sabar. Karena kalau kalian sudah lewat dari kesabaran itu, kalian akan bisa merasakan yang namanya bersyukur. Bersyukur. Ya, jadi
Untuk zodiak-zodiak lain yang ada di kota-kota lain, bersabar kalau sedang di posisi bawah, Betul. ya, apalagi usaha, bersabar. Yang penting kalian tetap buka, tetap konsisten, dan Oke. tetap semangat, itu kuncinya. Betul. Karena kita nggak tahu seberapa lama lagi kita akan diangkat derajat. Ya. Sabar, konsisten, dan semangat. Nah, ini Ki Macan nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk sebuah misteri sakitnya Kak Ruben Onsu. Kita coba ya. Tapi Oke. sebelum itu kita menggunakan parfum dekat. Biar apa? Biar aura positif kita dalam tubuh semakin bagus lagi. Amin ya Allah. Dan juga supaya penerawangan saya untuk Ruben Onsu bisa terbuka lebih jelas dan bisa ada solusinya. Betul, amin amin ya rabbal alamin. Nah, dulu niat rek yo aja lali. Mantap. Parfum sang jagat ya. Dan untuk penonton Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP-nya sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya, jangan sampai bottom. SOP-nya memang seperti itu jika menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan. Dan harus sabar, karena Rogo Sukmo Ki Macan pun juga antri. Sambil menunggu antrian Rogo Sukmo, ayo kalau kalian ada uang dan rezeki, boleh order parfum sang jagat. Ini juga ada energinya Ki Macan. Syarat nama lengkap, nama lahir, dan golongan darah itu wajib. Ojo sampai Ya, untung-untungan saja bisa order. Kalau ndak bisa juga ndak apa-apa. Semoga ada rezeki banyak ya Rek yo, sehingga bisa berjodoh dengan medianya Ki Macan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri atas sakit yang diderita Ruben Onsu. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Jadi, banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhanlah akan memberi rezeki untuk umatnya. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, semangat. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada juga hinaan yang harus kalian balas dengan kesuksesan. Jadi semangat untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Keringat dan air mata kalian akan terbayar semuanya. Betul. Nah, Reo kudu semangat rek, lera semangat yo piye meneh Reo. Kita hidup di dunia ini memang harus semangat mencari rezeki. Misteri sakitnya Ruben Onsu. Iya. Di sini kartu orakel saya terbuka. Ini ada es batu 2. Yang artinya Ruben Onsu itu bukan baru pertama kali ini aja diserang astral. Ternyata sudah kali keduanya. Dan yang pertamanya itu sudah beberapa tahun yang lalu sebelum anaknya laki-laki datang ke rumah. Sebelum Betran Peto. Iya, Betran Peto datang ke rumahnya.
Itu sebelum Veteran Peto namanya ya. Yeah. Veteran Peto datang, itu sedang serangan astral yang dihadapin Ruben Onzu. Tapi Ruben Onzu bisa mencari solusi untuk memecahkan serangan gaib tersebut dengan cara dia mendapatkan wisik ya untuk mencari anak angkat laki-laki untuk memecahkan lingkaran gaib di rumahnya. Dan akhirnya Veteran Peto lah yang datang. Yang berjodoh dengan Ruben Onzu untuk dibawa menjadi anak angkat dan menjadi anaknya sekarang. Betul sekali, karena kan perjalanan seperti itu kan tidak lepas juga dari apa itu Ki, yang sudah ditakdirkan ngoten ya Ki ya. Betul. Waduh. Setelah itu datangnya Veteran Peto ya. Veteran gitu biasanya ya. Setelah datangnya Veteran kembali normal. Itu. Jadi adanya Veteran Peto dalam keluarganya itu bisa memecahkan aura negatif ya pada saat penyerangan pertama. Serangan pertama. Baik. Dan yang kedua ini yaitu serangan kedua lagi. Yang baru-barusan ini, Nggih. Jadi yang saya lihat di sini 30% ada penyakit medis dan 70% itu penyakit non medis. Waduh. Yang saya lihat seperti itu. Jadi ini serangan kedua dari serangan yang kemarin, astral yang dulu. Ya. Tapi yang saya lihat di sini energinya sangat besar sekali. Yang mana di sini kartu pertama itu es batu 2. Ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Kemudian ya. Di sini kartu oracle saya mengatakan celebration, kebahagiaan untuk orang yang melakukan itu. Ya. Yang saya lihat di sini ada 3 orang. Yang saya lihat ada 3 orang ya. 3 ya. Ya. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 1 laki-laki itu udah umurnya di atas Ruben Onzu. Bisa dibilang bapak-bapak ya. Ini salah satu pesaing bisnis. Kompetitor. Yes. Dan 1 laki-lakinya ini bisa dibilang agak sedikit kemayu. Ya. Dan satunya lagi di sini perempuan. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan, mendetailkan profesinya apa, bidang pekerjaannya apa. Saya hanya melihat di sini kegembiraan dari ketiga orang tersebut, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang saya lihat di sini mereka mempunyai dendam dengan bertujuan untuk menghancurkan Ruben Onzu. Yang pertama, serangan yang pertama dulu, ya, tujuan mereka untuk menghancurkan bisnis, supaya bisnis hancur. Tapi gagal karena ada veteran menghalangkan aura negatif itu. Dan tujuan yang kedua, mereka menghancurkan lagi dengan menggunakan kesehatan. Yaitu santet. Gak main-main ya. Ketiga orang itu menggunakan santet. Mereka orang yang berbeda, orang yang tidak kenal satu sama lain. Tapi bertujuan satu. Bertujuan satu yang mana untuk membuat sakit si Ruben. Dan akhirnya tidak bisa bekerja dan tidak bisa apa-apa. Ya. Tujuan santet kan seperti itu sampai nanti tujuannya untuk membuat miskin dan meninggal sampai akhirnya ya. Jadi santet itu sangat bahaya sekali karena santet itu dia menggunakan penyakit yang ada di badan kita. Biasanya ada apa yang sedikit bibit penyakit itu yang diserangnya dan akhirnya menyebar menjadi kronis. Seperti itu ya. Dan saat ini Ruben Onzu harus mempunyai sifat positif.
Oh, ya, J. untuk mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada di tubuhnya. Oh. Ya. Oke, kita lihat lagi makhluk apa yang ada di dalam Ruben Onsu. Karena Ki Macan melihat ternyata ada 3 orang gitu ya yang tujuannya sama. Ya. Di sini kata rekal saya mengatakan move. Ya. Ada 2 di tubuhnya, di bagian tengkuk belakang dan di bagian kepala. Tengkuk belakang. Dan yang 4 makhluknya masih belum OTW. Waduh, udah dipersiapkan. Yes. 2 yang sudah, waduh. Kenapa dia selalu lelah, selalu tidak bisa berpikir seperti layaknya sebelumnya. Ya, itu tadi. Ada 2 makhluk di belakang sini yang menggelendot punggung gitu ya. Punggung dan bagian kepala. Oke. Jadi dia suka lelah dan juga tidak bisa berpikir yang terlalu jauh dan juga suka bengong. Itulah pengaruh dari jin yang ada di tubuh dia. Ya. Pengaruh ini sangat berat sekali karena di jam-jam tertentu bakal merasakan yang namanya pusing, lemas, mati rasa, dan juga badan bisa panas dingin di hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Wow. Ya. Panas dingin di hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu gitu ya Ki. Nah Ki, sebelumnya mohon maaf, ini menarik juga. Ki Macan melihat, mohon maaf ya Rek ya, ini saat ini yang sudah yang mempengaruhi si Ruben Onsu itu ada 2 astral gitu ya Ki ya. Tetapi ada 4 yang sudah dipersiapkan juga. Nah Ki Macan sudah melihat, mohon maaf, terlihat tidak 4 yang dipersiapkan itu apakah dari semuanya yang ketiga orang itu atau hanya beberapa saja? Iya, dari ketiga orang ya. Dari ketiga orang. Terus yang kedua yang sudah mempengaruhi itu? Itu dari saingan bisnis. Dan yang satunya yang perempuan. Oh, yang perempuan. Berarti yang satunya? Iya. Waduh, Rek. Waduh, Tapi mereka sudah mewakilkan semuanya. Mewakilkan semuanya ya Ki ya. Betul. Waduh. Jadi ini benar-benar diserang. Jadi kalau misalnya saya sebagai spiritual menyarankan kita boleh ke medis, boleh ke non medis. Tidak ada salahnya untuk ikhtiar, untuk kesembuhan. Betul. Ya, asalkan sembuh, tidak jadi masalah kan, seperti itu. Karena yang saya lihat dari kehidupan Ruben ini mulai menyangkut ke istri dan anaknya. Yang saya lihat di sini pun juga aura dari rumah tersebut menjadi suram. Oh, aura dari aura rumah tersebut menjadi suram, menjadi sunyi. Karena kehadiran gaib yang ada di tubuh si Ruben. Ya. Jadi ada beberapa makhluk juga yang ada di rumahnya akibat aura negatif yang menyedot ke arah rumahnya semuanya. Oh, jadi ibaratnya energi negatif yang sudah dikirim yang mempengaruhi si Ruben ini mampu menarik astral-astral negatif yang lainnya untuk mendatangi. Betul. Seperti mengundang. Magnet gitu Ki ya. Betul, seperti itu. Waduh, kira dan akibatnya mempengaruhi juga kesehatan untuk keluarganya. Betul. Waduh, bahkan istrinya si Kak Sarwenda itu pun juga kemarin juga sakit juga itu ya. Waduh, kemudian apa? Tapi ngomong-ngomong dengan Sarwenda ya, Sarwenda itu yang saya lihat untuk sekarang dia mempunyai energi yang cukup besar dari sekiannya. Dari keluarganya itu. Dia yang dari keluarga si Ruben ya. Dia yang sangat besar. Energinya yang paling bagus. Ya dari yang lain. Tapi kalau misalnya Sarwenda sempat energinya turun, itu bisa hancur semua. Waduh. Ya, seperti itu. Waduh, kemudian apa lagi? Kita lihat lagi. Ya. Sosok yang paling sadis di dalam tubuhnya Ruben Onsu itu sosok seperti jin. Dia mempunyai tanduk 2, gigi taring seperti gigi taring Dracula ya. Tapi nggak terlalu panjang atau panjang Ki? Panjang ya. Dracula ya, di bagian kepala belakang dia.
Jadi dia meluk tapi giginya di belakang sini. Oh, nancep. Gitu. Oh. Ya. Itu yang paling sadis. Dan dia menghisap darah. Oh. Darah seperti jenglot Seperti yang jenglot menghisap gitu. darah setiap hari. Oh. Jadi kalau mau diinfus, mau ditambah darah, itu habis. Habis saja karena disedot Betul, itu tadi ya, betul. Ki, ya. Jadi ini yang paling bahaya. Ini yang bisa membuat tubuh seseorang menjadi layu, Lemas. menjadi lemas, menjadi kurus, menjadi hitam seperti gosong. Inilah jin ini Jin yang ini. biasanya untuk tumbal-tumbal kalau ada acara dukun-dukun ya, itu yang sapi sampai 7 potong itulah. Oh. Jadi seperti persembahan. Persembahan. Ya. Waduh, sampai Ini 7. level yang sangat tinggi kalau saya bilang. Ini gimana Ya. lihatnya, Ki, ya? Karena yang kita lihat ya namanya kehidupan pasti ada yang suka dan tidak suka. Begitu juga saya, Mas Cawil pun dan yang lain pasti seperti itu. Yang saya lihat di sini mungkin kita lihat si Ruben tidak ada musuh ya, tapi kenyataan banyak. Sehingga mereka membuat strategi seperti itu, kelemahan seperti itu. Mencari kelemahannya gitu ya, Ki, ya. Karena ingat, manusia itu punya hari sial-sialnya setiap bulan. Betul. Dan berbeda-beda. Nggih. Mereka bisa mencari hari-hari sial. Dukun-dukun bisa mencari hari sial. Jadi hati-hati sekali. Nggih, betul itu, Ki. Waduh, serem juga ini, Ki, ya. 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 Kemudian, Ya. Ki. Untuk Ruben Onzu, kalau yang misalnya ada tim kreatifnya melihat ataupun siapa yang berkaitan dengan Ruben Onzu, tolong disampaikan ya. 3 bulan kalau tidak ada perubahan di medis, tolong. Terserah spiritual mana atau kiai mana atau pendeta mana atau apapun itu untuk membersihkan. Membantu. Kita harus percaya yang namanya Astral. non medis. Non-medis. Asalkan medis tetap berjalan, non medis pun harus ada mendampingi pada saat itu. Karena Ruben Onzu harus butuh doa, ucapan doa agamanya ataupun agama Sesuai dengan siapapun. agamanya Kak Ruben ya. Ya. Untuk supaya jin-jin di dalam tubuhnya tidak betah dalam tubuhnya. Ya, pesan saya itu 3 bulan. Ya, Waduh. harus. Jika 3 bulan tidak ada perubahan gitu ya, betul. Ki, ya. Jangan lewat dari 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan itu bahaya. Jadi hati-hati sekali. Waduh. Kemudian ada lagi Ya, yang terlihat kita lihat. 3 bulan. Ya. Penting. Ya. Di sini yang saya lihat ada masa lalu. Masa lalu. Ya, apapun itu masa lalu, introspeksi. Setiap manusia itu mempunyai masa lalu, dan Tuhan selalu membuka pintu untuk kita sadar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk itu semuanya. Ya, jadi diri sendiri untuk bisa memperbaiki itu semua. Ya, karena manusia tempatnya dosa. Salah, betul, Dan Ki. tempatnya dosa. Tapi manusia pasti ada kesempatan untuk bisa merubah itu semuanya menjadi baik. Betul. Ya, ini kartu terakhir. Ya, untuk Ruben Onzu. Ya, nanti saya coba siapkan waktu sedikit untuk merogoh sukmosan. Saya lihat kebenaran yang terjadi di rumah dan di keluarga Ruben Onzu. Insya Allah saya akan bantu. Ya, insya Allah saya akan bantu, tapi saya harus lihat, menerawang dan masuk dimensi alam bawah sadarnya. Kalau tidak ada karma di sini, insya Allah saya akan bantu. Tapi kalau ada karma, saya tidak Bisa. belum bisa bantu. Hanya kalau karma hanya timbal balik dan perbuatan baik yang bisa mengikis karma.
Tapi kalau tidak ada karma, saya akan bantu di sini semua. Ya. Dan saya akan coba untuk merogoh sukmo untuk melihat itu semuanya. Oh, baiklah. Ki Macan, ini sebelumnya ini sangat menarik sekali kan. Ki Macan melihat bahwa ada sebuah masa lalu. Semua pasti punya masa lalu. Mas Cahyur pun juga punya masa lalu. Semua pasti punya suatu kesalahan-kesalahan. Tapi di sini tadi, mohon maaf, Ki Macan tidak menjelaskan lebih detail karena kan jahatnya satu orang pasti ada lagi yang lebih jahat. Ya, orang itu jahat tapi Mas Cahyur juga pasti lebih jahat juga. Seperti itu ya Ki ya. Jadi ada sebuah masa lalu yang mengakibatkan sesuatu hal sehingga Ki Macan akan melakukan proses rogo sukmo untuk melihat lebih lanjut dan memastikan apakah yang terlihat di kartunya Ki Macan ini sesuai atau tidak. Jika memang adanya sebuah masa lalu yang terkait dengan sebuah karma, Ki Macan tidak bisa membantu karena karma ini pembelajaran juga untuk semuanya ya Rek ya. Karena karma itu terutama yang tidak baik, karma itu bisa terkikis dengan perbuatan baik. Gitu ya Ki ya. Namun jika tidak dari permasalahan masa lalu karma itu Ki Macan pasti akan membantu secara langsung. Gitu ya Rek ya. Ini pun yang dilakukan Ki Macan untuk kalian semuanya apabila yang ingin dirogo sukmo. Ki Macan merogo sukmo orang itu pun pasti kan menerawang. Ini ada karma atau tidak. Kalau seandainya ada karma masa lalu ya kalian harus memperbaiki untuk mengikis karma tersebut dan sekaligus harus beribadah minta ampunan kepada Tuhan. Terus betul Ki. Nah itu tadi. Tapi ini tadi sangat menarik Ki Macan bilang untuk mungkin yang mendengar kru dari Kak Rubennya atau siapapun terserah gitu. Ki Macan hanya bilang ini kalau didengarkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jika selama 3 bulan ternyata berobat secara medisnya belum membuahkan hasil kan juga tidak ada salahnya kalau berobat dengan non medis juga. Silakan pilih mau yang mana sertnya yang mana gitu ya Ki ya. Karena yang pastinya pun juga setiap agama mempunyai cara-caranya sendiri. Karena kalau untuk yang Kristen itu kan ada jemaah yang doa itu yang datang ke rumah untuk mendoakan. Karena Kak Ruben Onsi ini pun butuh asupan doa-doa terus-terusan sebanyak-banyaknya agar astral yang negatif di dalam tubuh pun juga cepat tidak betah. Serem juga ya Ki yo, kayak taring Dracula gitu, menyedot darah. Waduh, nah ini Ki Macan tadi Ki Macan sempat bilang bahwa jin levelnya itu tingkat tinggi yang dimana apabila sosok dukun, mohon maaf, apabila pelaku si dukun itu untuk bekerja sama itu kurang lebihnya 7 sapi. 7 sapi. Waduh. Laki-laki. Warna hitam. Warna ireng. Harus hitam. Harus hitam karena energi paling kuat hitam. Buset dah. Ya. Betul. Mantap. Dan kepalanya dibuang di laut. Kepalanya. Waduh, semua 7-7-nya itu Ki. Waduh, Rek, itu loh. Jadi kalau spiritual, kalau dukun pun mau melawan itu risiko. Resiko. Makanya kalau misalnya dia tidak ada karma di sini, risiko itu kecil. Risikonya kecil. Iya. Oh, alah. Tapi kalau ada karma itu resikonya besar. Oh. Karena kita menentang. Menentang. Dan kenapa Tuhan juga mengizinkan akan hal itu terjadi. Oh, waduh ya Ki. Jadi mohon maaf ya Ray ya, bukannya apa ini berlaku untuk semuanya kok. Oh ya. Tadi kan Ki Macan juga menekankan jika ini ada sebuah karma atau tidak gitu ya Ki ya. Waduh, Ya, jadi kalau misalnya mau ditanya apakah ada kesembuhan? Ya itu tadi 3 bulan. 3 bulan itu ya Ki ya. Jangan lewatkan, jangan main-main dengan 3 bulan ke depan. Ya, itu akan seperti siapa yang pelawak Olga. Bukan. Jupe. Bukan. Pukul arwana. Oh. Jadi bisa lupa ingatan nanti. Karena energi yang diambil dari kepala itu mempengaruhi memori kepala, memori ingatan. Jadi masih ada 3 bulan ke depan untuk tim Ruben Onzu ya untuk mencari solusi.
Waduh. Tapi sebelum itu nanti saya akan coba untuk membantu itu semuanya dengan Rogo Sukmo, karena kelebihan saya cuma Rogo Sukmo saja untuk bisa melihatnya. Karena sebelum itu terjadi, kan Ruben Onsu ini dengan tim-tim yang lain sering sekali melakukan yang saya lihat. Explore. Oh, langgeng, ada itu. Explore dan juga masuk tempat Tempat-tempat angker segala angker. macam. Itu sedikit demi sedikit mengikis portal yang Oh. awalnya sudah punya bakat, bukan didampingin, disantet, masuk situ, santet itu semakin bekerja. Oh. Dan pembersihannya harus dibersih-bersihin, bukan sekedar kalian explore, habis itu sudah tidur, tidak bisa. Apalagi kalau kalian masuk di tempat-tempat baru. Kalau tidak ada tim spiritual untuk membersihkan di akhir acara, itu bisa membahayakan. Betul. Ya, satu bisa disesatkan, dua bisa ketempelan, tiga bisa kena dari serangan astral. Ya, itu tadi tiga itu. Jadi tidak gampang, tidak sekedar kalian masuk tempat explore, syuting di luar, terus pulang, tidur, tidak bisa. Itu harus ada blessing, yang mana pembersihan diri sebelum kalian pulang ke rumah. Betul sekali, ngiton ya. Waduh, makanya ya hati-hati ini juga untuk semuanya. Kalau explore ke tempat-tempat yang angker, jangan nantang-nantang, terus kemudian jangan sok-sokan ya. Apesnya kalian kita tidak ada yang tahu. Hari sialnya kalian, ayo siapa yang tahu. Mungkin sebelum-sebelumnya aman, nggak ada masalah, nggak usah dibersih-bersihin. Tapi, nah, ibaratnya badan ini seperti mempunyai magnet. Betul. Oh, tenyoki ya. Waduh, mantap nih Ki Macam. Ada lagi buatan Ki. Cukup ya Ki ya. Waduh, ini ramalan penerawangannya Ki Macan melalui misteri sakitnya si Ruben Onsu. Kami tidak bisa memaksa kalian untuk percaya. Sing percaya boleh, sing tidak pun juga tidak apa-apa. Tetapi yang namanya kalau kalian dikit-dikit dihubung-hubungkan dengan astral ya. Memang melalui spiritual, melalui Pak Dokter ya nggak ngene jenenge rek. Melalui spiritual, tapi Ki Macan melihat ada 30%-nya medis, kemudian 70%-nya non medis. Percaya dan tidak percaya, memang kita hidup berdampingan dengan yang tak terlihat. Ingat ya, ada 4 astral itu untuk menyerang manusia. Yang pertama pelet mungkin kalian sudah tahu. Ya. Empati ke orang, kasih sayang berlebih gitu ya, itu pelet. Betul. Yang kedua ini guna-guna, yang mana guna-guna itu bisa mempengaruhi hati dan pikiran kalian. Ya. Yang ketiga santet. Santet itu akan merusak organ tubuh kalian dengan berbagai macam penyakit dan akhirnya meninggal. Dan teluh itu bisa mati di tempat. Waduh, rek. 4 gitu. Ya, ada di Indonesia ini. Indonesia paling terbesar. Dan kedua Afrika. Yang kedua Afrika. Voodoo gitu ya. Jangan pernah takabur. Tidak akan pernah kayak gitu, kena seperti itu. Nggak boleh takabur. Nggak boleh. Ya. Nanti kalau takabur, nanti kalian minta tolongnya ke spiritual. Betul. Jangan takabur. Gitu ya Ki ya. Karena itu ada. Betul, memang benar. Terima kasih banyak Ki Macam. Semoga saja tayangan ini bisa ada manfaatnya, karena tadi ada pesannya Ki Macam juga untuk membawa terus di dalam doa. Ya Ki, ya. Selama 3 bulan semoga bisa didengar dan bisa sampai dan dipraktekkan gitu, karena tidak ada salahnya kan. Yo, kita mintanya pada Tuhan, obat medis tetap jalan, non medis dengan doa-doa pun juga tetap jalan. Tidak ada salah. Tidak ada salahnya. Matur nuwun Ki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus ya untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.
Loh, ya juga ya Ki ya. Ibaratnya harus lulus ujian dulu. Betul. Oh, Tes no. kesabaran. Tes kesabaran. Wong puasa aja, setelah puasa ada lebaran, Rek. Betul. Habis badai ada pelangi, Rek. Betul. Ngoten ya Ki ya. Iya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Kimacan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yes. Sifat dan karakter di bulan Agustus 2022. Ya, asmara single Aries. Dia suka bersedih. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,